Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Grobogan Gokil semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Nah Sobat semua, seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa pihak 01 dan 03 ini ya belum bisalah menerima kekalahan soal Pilpres 2024 ya. Buktinya sampai saat ini mereka berdua belum juga mengatakan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran mengenai hasil quick count yang sementara ini mengunggulkan Pak Prabowo dan Pak Gibran. Namun yang menarik ini, pelajaran berharga bisa diambil dari Mas AHY ya. Mas AHY secara kesatria memberikan selamat walaupun pada hasil quick count ketika waktu bertanding di Pilkada DKI dulu. Dan tentunya ini sangat mempermalukan balik oleh pihak 01 dan 03 yang sebagai senior harusnya mengerti akan hal tersebut ya. Nah, seperti apa sih video lengkapnya? Langsung saja ya, kita lihat video berikut ini. Simpel aja, angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Contoh buat calon pemimpin yang sulit untuk menerima kenyataan kalah, ada contoh dalam tradisi politik kita di mana calon yang kalah mengucapkan selamat kepada yang menang. Nah, sayangnya itu tidak dilakukan oleh Mas Anies dan Mas Ganjar. Padahal keduanya pernah, seperti yang tadi Mas Hanta sebut, mengucapkan selamat dan merayakan kemenangan berdasarkan quick count. Tapi hari ini tentu berbeda. Secara kesatria dan dengan lapang dada, saya menerima kekalahan saya dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta. Inilah jiwa kesatria yang sesungguhnya ya. Sekali lagi, secara kesatria dan dengan lapang dada, saya menerima kekalahan saya dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta. Saya dan Ibu Silvi mengucapkan selamat kepada pasangan calon nomor 2, yaitu Bapak Basuki dan Bapak Jarot, serta pasangan nomor 3, yaitu Bapak Anies dan Bapak Sandi. Tadi saya telah menelpon langsung Bapak Basuki. Saya juga sudah mencoba menghubungi Bapak Anies, termasuk Bapak Sandi, tetapi beliau berdua masih ada kegiatan. Tetapi sekali lagi, tujuan kami menghubungi beliau adalah untuk secara langsung menyampaikan selamat atas capaian mereka berdua. Yaitu kemenangan Prabowo Gibran terlalu besar, 58%. Jadi bahkan kalau misalnya suara 01 dan 03 digabung sekalipun, itu selisihnya masih 16%. Lebih besar suara yang diperoleh oleh 02. Maupun curang ya, selisihnya jauh banget gimana? Itu ibarat curang itu suara najis, itu tidak akan bisa membatalkan 58% suara yang begitu telak diperoleh oleh 02. Yeah. Jadi istilah ulil, mungkin ada suara najis, tetapi sampai dapat 58% itu nggak mungkin kalau semuanya diambil dari kecurangan. Jadi kalau menurut saya sih bukan karena faktor teknis, tetapi lebih politis. Mengapa 01 dan 03 belum juga menerima kenyataan. Jadi lebih karena faktor non teknis ya, karena kita tahu Mas Anies itu kan mantan bos saya di Lembaga Survei Indonesia. Oh, jadi beliau itu mantan direktur riset mantan tukang survei itu ternyata. Mas Ganjar, kok nggak percaya saya kira nih dia? Beliau cukup paham sekali bagaimana quick count dilakukan. Jadi ada persoalan non quick count, non metodologis yang menjelaskan mengapa keduanya belum juga mengakui kekalahan menurut hasil quick count. Jujur gue kecewa sih sama paslon 1 sama paslon 3. Kita nunjukin yang masuk tuh udah 72% dan Pak Prabowo tuh udah unggul banget 56%. Ini real kan Tapi ya, dari kedua bukan paslon iklan ini ya. nggak ada atau belum yang memberikan selamat ke pasangan 02.
Maksud gue di sini tuh agak aneh. Paslon 1 itu Pak Anies at least tuh percaya 2 kali quick count. Waktu beliau jadi gubernur DKI putaran pertama kan dia masuk ke putaran kedua. Sama yang pas beliau menang ngalahin Ahok. Waktu itu pas putaran kedua juga Pak Ahok juga langsung kasih selamat kan pas quick count juga. Walaupun nanti Pak Ahok juga ngomongin selamat sudah menjadi pemenang atas quick count kayak gitu. Terus juga masalah paslon 3 ini. Pak Mahfud sendiri udah bilang di tahun lalu, dia bilang catat ya nanti 2024 1 hari setelah pemilu nanti pasti ada yang teriak-teriak curang. Dia nggak ingetin capresnya ini. Kan lucu kalau misalkan quick count pilpres nggak percaya tapi quick count buat parlemen percaya. Maksud gue gini loh, bukan yang mendahului KPU gitu di real count ya. Cuman kalau udah 70% suara masuk tuh udah susah cuy. Terus kemudian lu mau sampai berapa lama lagi bikin nih masyarakat yang di bawah ini terpecah. Nah, gue harap suara-suara masyarakat yang demo tuh betulan demo ya, bukan bayaran. Cuman kan kalau kayak gini yang jadi korban kan masyarakat lagi. Udahlah menurut gue paslon 1, paslon 3 udahlah cepet-cepet kasih selamat aja. Kasih closure gitu loh buat pemilu ini. Udah selesai, jangan dibuat panjang-panjang lagi ya. Ya, kali ini kita bisa belajar ya dari Mas AHY ya. Di mana jiwa kesatria yang sesungguhnya ya. Legowo dalam permainan, ya ini permainan pileg, pilpres atau dan lain sebagainya lah, atau pemilihan gubernur lah ya. Ya, ketika Anies dan Ganjar berbicara kuar-kuar waktu debat mengenai etika. Nah ini tentunya sangat dipermalukan Mas AHY ketika etika sendiri itu tidak digunakan pada saat ini, gitu loh. Bagaimana tidak? Hasil quick count sebelum-sebelumnya mereka berdua, Pak Anies dan juga Pak Ganjar, juga sudah mempercayai hal tersebut. Dulu ketika menang jadi gubernur DKI atau gubernur Jateng, beliau berdua ini mempercayai adanya quick count. Tapi sekarang nggak percaya quick count itu apa. Itu bukan resmi. Dan sekarang nuduh curang, bikin hak angket dan lain sebagainya. Harusnya kan legowo saja, gitu loh. Kenapa dulu mempercayai kok sekarang tidak? Itu alasannya. Itu masalahnya. Wong seperti yang kita tahu, survei quick count itu juga sudah berlangsung lama dan hasilnya juga memang real seperti itu, nggak beda jauh dengan hasil resmi dari KPU gitu. Apa salahnya sih? Apa salahnya legowo? Mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat kepada yang menang supaya apa? Bisa meredam keterbelahan yang ada di masyarakat. Coba hari-hari ini penuh dengan ujaran kebencian yang menyerang KPU lah, apalagi yang menyerang Pak Jokowi. Sangat luar biasa masif serangan-serangan tersebut, gitu loh. Lah itu terjadi karena apa-apa? Karena elit politik yang di atas belum legowo dalam menerima kekalahan ini, gitu loh. Salam waras dari kami, warga desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.